Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil presentasi kami. Tuanku Imam Bonjol. Biografi Tuanku Imam Bonjol. Nama asli Muhammad Shahab. Nama lain Tuanku Imam Bonjol. Kelahiran 1772, Kecamatan Bonjol. Meninggal 6 November 1864, Kecamatan Pineleng. Anak Nakli Sultan Cinaiku, Sultan Saidi. Orang tua Khatib Bayanuddin dan Hamatun. Kebangsaan Indonesia. Dimakamkan 6 November 1864, berada di Makam Pahlawan Tuanku Imam Bonjol, Lota Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Lahir 1772, Bonjol, Luhak Agam, Kerajaan Pangaruyung. Latar belakang pendidikan. Pengaruh keagamaan dari ayah Tuanku Imam Bonjol sangat kuat sejak kecil. Ayahnya mengajarkan sholat 5 waktu dan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun ayahnya meninggal saat Syahab berumur 7 tahun dan pendidikan dilanjutkan oleh neneknya, Tuanku Bendaharo di kampung Padang Lawas. Syahab belajar agama Islam dari Tuanku Ki Koto Tuwo, seorang ulama terkenal di 4 angkat Candung. Sebagai murid cerdas, Tuanku Imam Bonjol cepat belajar dan setelah lulus menjadi pengganti Tuanku Koto Tuwo dengan gelar Malin Basa. Ia menunjukkan pendidikan ke Aceh selama 2 tahun sebelum belajar di Kamang dengan Tuanku Nan Renceh, di mana ia mempelajari ilmu agama dan taktik perang, termasuk cara memimpin pasukan. Gelar Tuanku dalam tradisi Minangkabau adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama Islam. Kontribusi Tuanku Imam Bonjol pada Perang Padri. Gerakan Padri di Minangkabau dimulai pada tahun 1803 oleh 3 orang haji yang baru pulang dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang. Mereka ingin memperbaiki ajaran Islam di masyarakat Minangkabau. Tuanku Nan Renceh dan ulama lain mendukung usaha ini yang dikenal dengan Harimau Nan Salapan. Mereka meminta Tuanku Rintau mendukung perubahan yang diperlukan kepada Sultan Arifin Muningsyah dan kaum adat. Namun perundingan antara kaum Padri dan kaum adat tidak membuahkan hasil, mengakibatkan kerusuhan di beberapa daerah di Kerajaan Pagaruyung. Pada tahun 1815, kaum Padri yang dipimpin Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung, memaksa Sultan melarikan diri. Kaum adat kemudian beraliansi dengan pemerintah Hindia Belanda untuk melawan kaum Padri pada 21 Februari 1821. Mengakibatkan penyesalan masyarakat Minangkabau seiring dengan penderitaan yang muncul. Pada tahun 1833, pertempuran berubah menjadi kolaborasi antara kaum adat dan kaum Padri untuk melawan Belanda. Setelah bertahun-tahun, Benteng Bonjol jatuh pada 16 Agustus 1837 dan Tuanku Imam Bonjol menyerah. Dia diasingkan ke berbagai lokasi sebelum meninggal di Minahasa pada 18 November 1864. Walaupun sudah tiada, jasa Tuanku Imam Bonjol dalam mempertahankan syariat Islam dan melawan terhadap Belanda tetap dikenang. Keturunan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol mempunyai beberapa orang istri, tetapi hanya satu yang mendampinginya hingga meninggal, yaitu Hajah Solehah. Di antara anak-anak Tuanku Imam Bonjol, yakni Sultan Caniago dan Sultan Saidi, Sultan Caniago berasal dari lahan panjang, sedangkan ibu Sultan Saidi berasal dari Koto Lawas, Koto Tinggi. Selepas perang Padri, Sultan Caniago
bayonet saat Belanda menaklukkan benteng Bukit Rajadi pada 1836. Tuanku membonjol sebagai ikon uang Rp5.000. Tuanku membonjol menjadi ikon uang pecahan Rp5.000 sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan. Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu tokoh kunci dalam Perang Badri yang berhasil menyatukan kaum Badri dan kaum adat untuk melawan penjajah Belanda. Perang Badri merupakan perang terlama yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi karena pertentangan antara kaum Badri dengan kaum dari kerajaan Padanuli. Kaum Badri menginginkan agar hukum di daerah dijadikan sesuai dengan syariat Islam. Tuan Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 TK tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.